di jantung kota metropolitan yang gemerlap. Di antara gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Usianya baru menginjak 23 tahun. Namun, beban hidup telah mengukir garis-garis kecemasan di wajahnya yang seharusnya masih polos. Setiap pagi, Arga memulai harinya dengan mengayuh sepeda bututnya melintasi jalanan padat menuju tempat penampungan barang rongsokan di pinggir kota. Aroma karat, debu, dan sampah adalah parfum hariannya, dan tumpukan besi tua, plastik bekas, serta kertas lusuh adalah harta karun yang ia harap bisa diubah menjadi secerca harapan. Arga bukanlah pemuda yang malas. Ia bekerja keras, mengangkat beban berat, dan membersihkan barang-barang bekas dengan teliti, berharap menemukan sesuatu yang berharga di antara tumpukan limbah. Namun, nasib seolah tak pernah berpihak padanya. Uang yang ia hasilkan hanya cukup untuk menyambung hidup sehari-hari, membayar sewa kamar kos kecilnya yang pengap, dan sesekali membeli kebutuhan adiknya, Laras, yang masih duduk di bangku sekolah menengah. Laras adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Satu-satunya alasan mengapa Arga terus berjuang di tengah kerasnya hidup. Malam itu, setelah seharian penuh berkutat dengan rongsokan, Arga kembali ke kamar kosnya dengan tubuh lelah dan perut keroncongan. Di tangannya tergenggam sebuah lukisan tua yang ia temukan terselip di antara tumpukan majalah bekas. Lukisan itu tampak lusuh, dengan bingkai kayu yang termakan usia dan kanvas yang menguning. Namun, entah mengapa, ada sesuatu yang menarik perhatian Arga pada lukisan itu. Mungkin karena guratan kuasnya yang halus, atau mungkin karena ekspresi sendu pada wajah wanita yang dilukis di sana. Mungkin ini bisa sedikit menghias dinding kamarku yang kosong, gumam Arga pada dirinya sendiri. Sambil menyeka debu dari permukaan lukisan, ia meletakkan lukisan itu di atas meja kecilnya. Saat ia membersihkan sudut bingkai, jemarinya tak sengaja menyentuh sebuah ukiran kecil yang tersembunyi di balik lapisan pernis. Itu adalah sebuah simbol rumit, menyerupai 9 ekor rubah yang saling melilit. Begitu sentuhannya mendarat pada ukiran itu, sebuah getaran aneh menjalari tubuh Arga. Lukisan itu memancarkan cahaya redup Siliala bernyawa, dan sesaat kemudian cahaya itu menyusut, meresap masuk ke dalam mata Arga. Arga merasakan pening yang luar biasa, seolah otaknya diputar paksa. Ia jatuh terduduk di lantai, memegangi kepalanya yang berdenyut. Kilatan-kilatan gambar melintas cepat di benaknya. Hutan lebat, makhluk-makhluk mistis, dan seorang wanita anggun dengan 9 ekor rubah di belakangnya. Apa yang terjadi? Bisiknya. Napasnya tersengal. Ketika pandangannya kembali jernih, Arga merasakan sesuatu yang berbeda. Dunia di sekelilingnya tampak lebih tajam, lebih detail. Ia menatap lukisan di depannya, dan kali ini ia melihat lebih dari sekadar guratan kuas. Ia melihat struktur serat kanvas, komposisi pigmen cat, bahkan jejak waktu yang mengikis setiap lapisannya. Lebih dari itu, ia bisa merasakan energi yang samar-samar terpancar dari lukisan tersebut. Sebuah energi kuno yang tersembunyi di baliknya. Tiba-tiba, suara halus nan merdu terdengar di benaknya. Siliola, seorang wanita, berbisik langsung ke dalam pikirannya. Wahai manusia yang telah membebaskanku dari belenggu, aku adalah Kitsune, siluman rubah berekor 9. Sebagai balasannya, aku menganugerahkan padamu mata ilahi kami, sebuah kekuatan yang akan membimbingmu pada takdir yang luar biasa. Arga terkesiap. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar, namun tidak ada siapapun. Siapa itu? Tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Aku ada di dalam dirimu, menyatu dengan indramu, jawab suara itu. Mulai sekarang,
Matamu akan melihat apa yang tak terlihat oleh orang lain. Gunakanlah kekuatan ini dengan bijak. Dan ingat, takdirmu telah berubah. Kitsune menjelaskan bahwa mata ilahi akan memberinya kemampuan luar biasa. Melihat tembus benda, mendeteksi keaslian barang, memprediksi hasil, dan bahkan merasakan aura keberuntungan atau bahaya. Namun, kekuatan ini juga memiliki batasan, dan penggunaan berlebihan dapat menguras energinya. Arga masih terhuyung-huyung dengan informasi ini. Mungkinkah ini hanya mimpi? Namun, sensasi pening di kepalanya, kejernihan pandangannya, dan suara kitsune yang terus terngiang meyakinkannya bahwa ini adalah kenyataan. Hidupnya yang dulunya suram, kini dihampiri secercah harapan, atau mungkin bahaya yang tak terduga. Esok harinya Arga mencoba menguji kekuatan barunya. Ia pergi ke pasar loak, tempat di mana barang-barang lama dijual dengan harga murah. Biasanya, Arga hanya bisa menebak-nebak, berharap menemukan permata tersembunyi. Namun kali ini, segalanya berbeda. Ia melihat sebuah vas porselen tua yang tampak retak dan kusam. Namun, dengan mata ilahinya, ia melihat retakan itu hanyalah lapisan kotoran yang menutupi keindahan aslinya. Ia juga bisa merasakan getaran energi kuno dari vas tersebut, mengisyaratkan nilai yang jauh lebih tinggi dari penampilannya. "Permisi Nyonya, berapa harga vas ini?" tanya Arga pada penjualnya. Kisah vas porselen itu hanyalah permulaan. Dalam beberapa minggu, Arga menjadi sosok yang cukup dikenal di kalangan pasar loak, meskipun dengan reputasi yang campur aduk. Beberapa pedagang menganggapnya beruntung, sementara yang lain mulai curiga. Namun, tidak ada yang bisa menyamai keahliannya dalam memilih barang. Dengan mata ilahinya, Arga bisa melihat tembus keramik, mengenali ukiran tersembunyi di dalam patung kayu, bahkan membedakan perhiasan asli dari imitasi dengan sekali pandang. Ia mulai belajar tentang sejarah barang antik, ciri-ciri khas tiap periode, dan nilai-nilai pasar. Kemampuan mata Dewa Kitsune bukan hanya melihat, tetapi juga memahami. Suatu hari, di sebuah toko permata kecil yang usang, Arga melihat sebuah kalung giok yang tergantung di etalase. Sekilas, kalung itu tampak biasa. Harganya pun tidak terlalu mahal. Namun, mata ilahi Arga menunjukkan bahwa di balik batu giok yang kusam, ada retakan mikro yang nyaris tak terlihat, yang akan menurunkan nilainya secara drastis dalam beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, sebuah liontin kecil yang terbuat dari perak, yang tidak menarik perhatian siapapun, memancarkan aura energi yang kuat. "Selamat siang, Tuan," sapa seorang wanita muda yang menjaga toko. Dia adalah Risa, seorang mahasiswi yang bekerja paruh waktu. Risa memiliki mata yang tajam dan senyum yang ramah. "Ada yang bisa saya bantu?" Arga menunjuk liontin perak itu. "Berapa harga liontin ini, Nona?" "Oh, itu hanya perhiasan biasa, Tuan. 200.000 rupiah," jawab Risa. Arga merasakan dorongan dari Kitsune. "Saya beli yang ini." Risa terkejut. "Hanya itu? Tidak tertarik dengan kalung giok yang cantik ini?" "Tidak, terima kasih," jawab Arga, tersenyum. Di luar toko, seorang pria yang mengenakan setelan mahal dan tampak angkuh sedang berbicara dengan temannya. Dia adalah Revan, seorang kolektor muda yang dikenal congkak dan sombong. Revan adalah putra dari seorang pengusaha properti terkemuka dan selalu membanggakan kekayaannya. Ia adalah salah satu mahasiswa yang seringkali mengejek Arga karena kemiskinannya. Revan juga tertarik pada Risa, bunga kampus yang cantik dan cerdas, namun Risa selalu menolaknya karena sifat Revan yang angkuh. "Hei, lihat itu! Si sampah Arga masih saja berkeliaran di pasar loak," cibir Revan pada temannya.
Guntur membeli liontin perak murahan, seolah-olah dia bisa menjadi kaya. Arga mengabaikan ejekan Revan. Ia tahu bahwa mata ilahinya tidak pernah salah. Ia kemudian menjual liontin perak itu kepada seorang kolektor yang dikenalnya dari pasar loak, yang terkejut menemukan bahwa liontin itu ternyata memiliki nilai historis yang tinggi dan terbuat dari perak murni yang sangat langka. Arga mendapatkan keuntungan yang lumayan dari penjualan itu. Keberhasilan Arga ini tidak luput dari perhatian Bibi Karina, pemilik toko barang antik terkenal di kota itu. Bibi Karina adalah wanita paruh baya yang cerdas dan berpengalaman. Dengan reputasi sebagai penilai barang antik yang jujur dan adil. Ia adalah bibi dari Risa. Setelah mendengar cerita dari Risa tentang Arga yang membeli liontin perak biasa, namun ternyata bernilai tinggi, Bibi Karina tertarik. "Nak Arga, saya dengar kamu punya mata yang tajam dalam menilai barang antik," kata Bibi Karina. Suatu sore, ketika Arga sedang membersihkan beberapa barang di toko rongsokan, "Maukah kamu datang ke toko saya dan membantu saya melihat beberapa koleksi?" Arga mengangguk. Ini adalah kesempatan emas baginya. Di toko Bibi Karina, Arga menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Ia bisa dengan cepat membedakan barang asli dari tiruan, bahkan yang paling sulit sekalipun. Dengan mata ilahinya, ia bisa melihat proses pembuatan, bahan yang digunakan, dan bahkan jiwa yang terpancar dari barang-barang antik tersebut. Salah satu insiden paling menarik terjadi ketika Bibi Karina menunjukkan sebuah Gucci Cloisonne yang ia anggap sebagai pusaka dari dinasti Ming, bernilai miliaran rupiah. Semua kolektor di kota itu memuji keasliannya. Namun, Arga dengan mata ilahinya melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat bahwa Gucci itu, meskipun indah, adalah replika yang dibuat pada era Guangxu, jauh lebih muda dari yang diperkirakan. Namun justru memiliki nilai sejarah yang unik karena kelangkaannya sebagai replika berkualitas tinggi yang berhasil memenangkan penghargaan internasional. "Bibi, Gucci ini bukan dari dinasti Ming," kata Arga dengan yakin. "Ini adalah replika dari era Guangxu." Para kolektor yang hadir di toko Bibi Karina terkejut, bahkan marah. "Anak muda, kau tidak tahu apa-apa. Kami semua sudah memeriksanya dengan teliti," seru salah satu kolektor. Revan, yang juga hadir di sana, mengejek Arga. "Lihatlah si sok tahu ini. Apa kau pikir matamu lebih tajam dari para ahli?" Arga tetap tenang. Ia menjelaskan secara rinci tentang ciri-ciri Gucci tersebut, bahan pewarna, teknik pengerjaan, dan sejarah replika Guangxu yang memenangkan pameran dunia di Chicago dan Panama. Penjelasannya begitu meyakinkan, didukung oleh fakta-fakta yang hanya bisa diketahui oleh orang yang benar-benar memahami sejarah seni. Bibi Karina, yang awalnya ragu, akhirnya percaya pada Arga. Ia memanggil seorang ahli sejarah seni dari luar kota untuk memverifikasi. Hasilnya, penilaian Arga benar. Gucci itu memang replika Guangxu, namun karena kelangkaan dan sejarah penghargaan internasionalnya, nilainya justru melampaui ekspektasi, mencapai puluhan miliar rupiah. Keberhasilan Arga di dunia barang antik memberinya modal awal yang signifikan. Namun, ambisinya tidak berhenti sampai di situ. Ia tahu bahwa untuk benar-benar mengubah nasibnya dan laras, ia harus melangkah lebih jauh ke dunia yang lebih besar dan lebih menantang. Pasar modal. Di kampus, Arga dikenal sebagai mahasiswa jurusan ekonomi yang pendiam dan seringkali terlihat murung. Ia bekerja paruh waktu untuk membiayai kuliah dan kebutuhan laras, sehingga seringkali ia tidak punya waktu untuk bersosialisasi. Namun, reputasinya di dunia barang antik mulai menyebar.
bahkan hingga ke telinga teman-teman kampus. Suatu hari, di sebuah seminar investasi, seorang dosen muda bernama Dina memaparkan strategi investasi saham. Dina adalah sosok yang karismatik dan cerdas, namun kadang terlalu percaya diri. Ia merekomendasikan sebuah saham konstruksi yang menurutnya akan melambung tinggi. Sebagian besar mahasiswa, termasuk Revan dan Guntur, mengikuti rekomendasinya. Namun, mata ilahi Arga melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat data keuangan tersembunyi, penipuan akuntansi yang rapi, dan risiko kerugian besar yang mengintai saham konstruksi tersebut. Sebaliknya, ia melihat potensi besar pada saham teknologi yang banyak diremehkan, bernama Inovasi Jaya. Maaf Bu Dina, Arga mengangkat tangan. Saya tidak setuju dengan analisis Anda tentang saham konstruksi tersebut. Saya rasa saham Inovasi Jaya jauh lebih menjanjikan. Satu ruangan hening. Revan dan Guntur tertawa mengejek. Dengar itu, Bu Dina, si Arga, si ahli rongsokan, mau mengajari Anda tentang saham sindir Rebandina. Meskipun sedikit terkejut, mencoba menjaga profesionalitasnya. Arga, apakah kamu punya data pendukung untuk klaimmu itu? Saya punya intuisi yang kuat, Bu, jawab Arga. Jujur, Dina tersenyum skeptis. Intuisi memang penting, tapi di pasar modal, data adalah raja. Ia kemudian menantang Arga. Baiklah, jika kamu begitu yakin, mari kita lihat. Kamu bisa memilih saham Inovasi Jaya, dan saya akan tetap pada saham konstruksi yang saya rekomendasikan. Kita lihat siapa yang benar. Arga menerima tantangan itu. Ia menggunakan semua modal yang ia dapat dari penjualan barang antik untuk membeli saham Inovasi Jaya. Revan dan Guntur semakin mengejeknya, yakin bahwa Arga akan bangkrut. Beberapa hari kemudian, laporan keuangan perusahaan konstruksi itu diumumkan. Ternyata ada skandal penipuan akuntansi yang besar, dan harga sahamnya anjlok drastis. Banyak mahasiswa, termasuk Revan dan Guntur, mengalami kerugian besar. Di sisi lain, saham Inovasi Jaya yang awalnya diremehkan, mengumumkan penemuan paten baru yang revolusioner, dan harga sahamnya meroket hingga batas atas. Arga menjadi pahlawan di mata teman-temannya. Ia tidak hanya menyelamatkan banyak orang dari kerugian, tetapi juga membuktikan bahwa prediksinya jauh lebih akurat daripada para ahli. Dina terkesan dengan kemampuan Arga, menawarkan Arga posisi sebagai manajer investasi di perusahaan sekuritasnya. Arga, kamu adalah jenius. Saya tidak pernah melihat orang sepertimu, kata Dina. Matanya berbinar. Maukah kamu bergabung dengan tim saya? Saya akan memberimu gaji yang fantastis dan saham keuntungan. Arga, yang mulai menyadari betapa kuatnya mata ilahi ini, tersenyum. Terima kasih Bu Dina, saya akan mempertimbangkannya. Namun, di tengah kesuksesannya, Arga juga harus menghadapi intrik kampus. Risa, si bunga kampus yang cantik dan cerdas, mulai menunjukkan ketertarikan padanya. Ia menganggap Arga adalah sosok yang jujur dan rendah hati, berbeda dengan Revan yang sombong. Di sisi lain, Revan yang masih terobsesi pada Risa semakin membenci Arga. Ia menyebarkan gosip dan berusaha menjatuhkan Arga dengan segala cara. Suatu malam, Revan menyusun rencana jahat. Ia menyuap seorang petugas kebersihan untuk menjatuhkan lemari di depan Risa, berharap Arga akan menyelamatkannya dan terlihat seperti pahlawan. Namun, mata ilahi Arga sudah melihat rencana itu. Ia dengan tenang menggeser Risa dari jalur lemari yang jatuh, membuatnya tidak terluka. Risa, yang awalnya kaget, menjadi semakin kagum pada Arga. Revan, frustrasi, mencoba taktik lain. Ia menyebarkan rumor bahwa Arga hanya mendekati Risa
karena ingin memanfaatkan kekayaan keluarga Risa. Ia bahkan mencoba memfitnah Arga di depan umum. Tetapi semua upayanya sia-sia. Justru Risa yang membela Arga menegaskan bahwa ia percaya pada Arga dan tidak peduli dengan rumor kosong. "Arga, saya tahu kamu bukan orang seperti yang mereka katakan," kata Risa, menatap Arga dengan tulus. "Saya percaya padamu." Meskipun Arga mulai merasakan perasaan yang aneh pada Risa, ia masih berhati-hati. Ia tahu, dengan modal yang semakin besar dan koneksi yang luas, Arga memutuskan untuk mewujudkan impian terbesarnya, mendirikan perusahaan investasi sendiri. Ia menamai perusahaannya Visi Gemilang. Ia menyewa 1 lantai penuh di gedung perkantoran mewah di pusat kota, mengubahnya menjadi pusat operasional perusahaannya. Arga tahu bahwa untuk mengelola perusahaan sebesar ini, ia membutuhkan tim yang solid. Ia teringat pada Dina, dosen ekonomi yang cerdas dan jujur. Arga menawari Dina posisi sebagai manajer investasi utama di Visi Gemilang dengan gaji tahunan yang fantastis dan pembagian keuntungan yang menggiurkan. Dina, yang sempat gagal mendapatkan status karyawan tetap di kampus karena intrik politik, dengan senang hati menerima tawaran Arga. "Arga, saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu," kata Dina, matanya berkaca-kaca. "Kamu telah memberiku kesempatan kedua. Kita akan membangun Visi Gemilang bersama, Bu Dina," jawab Arga, tersenyum. "Kita akan menjadi yang terbaik." Di bawah kepemimpinan Arga dan Dina, Visi Gemilang berkembang pesat. Arga menggunakan mata ilahi-nya untuk mengidentifikasi saham-saham potensial, memprediksi tren pasar, dan membuat keputusan investasi yang brilian. Dina, dengan keahlian manajerialnya, mengatur operasional perusahaan dan membangun hubungan baik dengan klien. Arga juga mulai berinvestasi pada perusahaan rintisan yang inovatif. Ia bisa melihat potensi tersembunyi dalam ide-ide baru, bahkan ketika orang lain meragukannya. Ia mendukung puluhan perusahaan rintisan, mengubahnya menjadi pemimpin industri di bidangnya masing-masing. Dalam waktu singkat, Visi Gemilang menjadi perusahaan investasi terkemuka di kota itu. Nilai pasarnya meroket hingga mencapai ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah. Arga, yang dulunya hanya pemuda miskin, kini menjadi salah satu orang terkaya di kota. Namun, ambisinya tidak berhenti di situ. "Tujuanku adalah menjadi orang terkaya di dunia," bisiknya pada Kitsune yang selalu ada di benaknya.
Di tengah kesuksesan finansialnya, kehidupan pribadi Arga juga mengalami perubahan. Risa, si bunga kampus, semakin dekat dengannya. Ia melihat Arga sebagai sosok yang sederhana, jujur, dan berani. Jauh berbeda dari Revan yang sombong dan manipulatif. Risa bahkan tidak segan-segan menyatakan perasaannya pada Arga. Arga, aku tahu mungkin ini terdengar aneh, tapi aku menyukaimu, kata Risa suatu malam saat mereka berdua berjalan di taman kampus. Aku tahu kamu sudah punya kekasih, tapi aku ingin kamu tahu perasaanku. Arga, yang mulai merasakan hal yang sama pada Risa, merasa dilema. Risa, aku juga merasakan sesuatu padamu, tapi aku takut melibatkanmu dalam duniaku yang rumit ini. Aku tidak peduli, jawab Risa, menggenggam tangan Arga. Aku percaya padamu. Namun, hubungan Arga dengan Risa tidak luput dari perhatian keluarga Risa. Di sebuah pertemuan keluarga besar Risa, Arga diundang sebagai pacar Risa. Keluarga Risa, yang sebagian besar adalah pengusaha sukses, awalnya meremehkan Arga. Mereka membandingkannya dengan Dimas, pacar dari sepupu Risa, Maya, yang merupakan seorang eksekutif senior di sebuah perusahaan investasi terkemuka. Dimas, dengan sombongnya, membual tentang gaji tahunannya yang miliaran rupiah. Lihatlah Dimas, dia adalah menantu idaman, kata Bibi Risa, menyindir Arga. Bekerja di perusahaan besar, gaji tahunan miliaran. Bagaimana denganmu, Arga? Apa pekerjaanmu? Arga tersenyum. Saya hanya mengelola perusahaan investasi kecil, Bibi. Dimas tertawa. Perusahaan kecil? Apa kau pikir kami akan terkesan dengan itu? Namun, mata ilahi Arga melihat lebih dari sekadar penampilan luar. Ia melihat bahwa Dimas sebenarnya bekerja di Juding, perusahaan investasi yang didirikan oleh Arga sendiri. Dimas adalah salah satu eksekutif yang ia rekrut, tanpa mengetahui bahwa Arga adalah pemilik sebenarnya dari perusahaan itu. Arga juga melihat bahwa Dimas seringkali memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bahkan, terkadang melakukan praktik yang tidak etis. Saya rasa pekerjaan saya tidak terlalu buruk, kata Arga dengan tenang. Saya bahkan punya beberapa karyawan yang sangat berbakat, seperti Dimas. Dimas terkejut. Apa maksudmu? Oh, kau belum tahu, kata Arga, tersenyum tipis. Saya adalah pemilik visi gemilang, dan Juding adalah salah satu anak perusahaan kami. Satu ruangan hening. Wajah Dimas pucat pasi. Keluarga Risa yang awalnya meremehkan Arga, kini terkesima. Mereka menyadari bahwa Arga bukan hanya pemuda biasa, melainkan seorang pengusaha sukses yang menyembunyikan identitasnya. Arga, apakah ini benar? Tanya Risa. Matanya membelalak. Arga mengangguk. Maaf, aku tidak memberitahumu sebelumnya. Aku hanya tidak ingin kamu melihatku hanya dari kekayaanku. Risa tersenyum. Aku tidak peduli dengan kekayaanmu, Arga. Aku menyukaimu karena dirimu. Pertemuan keluarga itu berakhir dengan kejutan besar. Arga tidak hanya mendapatkan pengakuan dari keluarga Risa, tetapi juga membongkar kebohongan Dimas yang kemudian dipecat dari Juding karena praktik tidak etisnya.
Kisah Arga terus berlanjut. Ia menghadapi berbagai intrik dan tantangan baru. Revan, yang kini semakin membencinya, berusaha untuk menjatuhkannya dengan cara yang lebih licik. Ia bersekutu dengan Tuan Leo, seorang pengusaha kejam yang memiliki jaringan luas di dunia hitam. Mereka mencoba memfitnah Arga, bahkan berusaha mencelakainya. Suatu hari, Revan dan Tuan Leo mengatur sebuah jebakan. Mereka menyebarkan rumor bahwa Arga terlibat dalam pencucian uang dan mengadu domba Arga dengan pihak berwenang. Namun, mata ilahi Arga telah melihat semua rencana mereka. Ia mengumpulkan bakti-bakti yang kuat, membongkar kebohongan Revan dan Tuan Leo, dan membersihkan namanya. Arga juga harus berhadapan dengan masalah keluarga. Kakak iparnya, Dewi, mengalami masalah rumah tangga. Suaminya, Andika, berselingkuh dan mengusir Dewi dari rumah. Dewi, yang kini sebatang kara, meminta bantuan Arga. Arga, dengan mata ilahinya, melihat bahwa Andika tidak hanya berselingkuh, tetapi juga menggelapkan uang perusahaan. Arga membantu Dewi untuk mendapatkan keadilan, mengambil kembali hak-haknya, dan memulai hidup baru. Ia bahkan menawarkan Dewi posisi sebagai akuntan divisi Gemilang yang diterima dengan senang hati oleh Dewi. Di tengah semua intrik ini, Kitsune, si siluman rubah, kembali muncul dalam mimpinya. "Wahai Arga, takdirmu telah mencapai puncaknya," kata Kitsune dengan suara lembut. "Kau telah membuktikan dirimu layak memiliki kekuatan ini. Sekarang, saatnya bagi kau untuk memenuhi takdir cintamu." Kitsune menjelaskan bahwa Arga ditakdirkan untuk memiliki 6 belahan jiwa yang masing-masing akan membawa kebahagiaan dan keberuntungan dalam hidup. Lisa adalah salah satunya, dan beberapa wanita lain yang telah ia temui dalam perjalanannya juga merupakan belahan jiwanya. Arga, yang awalnya terkejut, mulai memahami makna di balik takdir ini. Ia tidak hanya mendapatkan kekayaan dan kekuasaan, tetapi juga cinta dan persahabatan sejati. Ia menyadari bahwa kekuatan mata ilahi bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang menemukan kebahagiaan dan mengisi kekosongan dalam hidupnya.
Dalam waktu 3 tahun, visi Gemilang di bawah kepemimpinan Arga dan Dina menjadi perusahaan investasi global. Arga tidak hanya menjadi orang terkaya di kota, provinsi, atau bahkan negara, tetapi juga di seluruh dunia. Ia melampaui Elon Musk, Jeff Bezos, dan para miliarder lainnya. Ia membangun berbagai perusahaan, berinvestasi pada teknologi masa depan, dan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang. Ia menggunakan kekayaannya untuk tujuan filantropi, membangun sekolah, rumah sakit, dan membantu orang-orang yang kurang beruntung. Ia tidak melupakan dari mana ia berasal. Laras, adiknya, berhasil menyelesaikan pendidikannya dan menjadi seorang dokter. Ia hidup bahagia dan bangga pada kakaknya. Dewi, kakak iparnya, menjadi akuntan yang handal di visi Gemilang dan menemukan kembali kebahagiaannya. Arga akhirnya menikah dengan Risa, belahan jiwa utamanya. Mereka memiliki kehidupan yang bahagia dan penuh cinta. Selain Risa, Arga juga memiliki hubungan yang mendalam dengan wanita-wanita lain yang ditakdirkan untuknya, seperti Riana dan Dina. Mereka semua, dengan cara mereka sendiri, telah menjadi bagian penting dari hidup Arga, mendukungnya, mencintainya, dan membentuk takdirnya. Di akhir kisah, Arga duduk di puncak gedung perkantorannya yang menjulang tinggi, memandangi gemerlap kota yang ia bangun. Di sampingnya Risa tersenyum lembut. Angin malam berhembus, membawa bisikan kitsune, "Kau telah memenuhi takdirmu, Arga." Bisik kitsune, "Kau telah menggunakan kekuatan dengan bijak, dan kau telah menemukan kebahagiaan sejati." Arga tersenyum. Ia bukan lagi pemuda miskin yang putus asa. Ia adalah Arga Raja Dunia, yang matanya telah melihat melampaui batas dan hatinya telah menemukan kedamaian. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, namun kini ia memiliki segalanya yang ia butuhkan: kekayaan, kekuasaan, cinta, dan dukungan dari orang-orang yang ia cintai. Dan yang terpenting, ia memiliki dirinya sendiri, seorang Arga yang telah belajar arti kekuatan, kebijaksanaan, dan takdir sejati.
Dengan modal yang terus bertambah dari investasi saham dan penjualan barang antik, Arga mulai melirik peluang baru yang lebih menguntungkan. Judi batu permata ini adalah dunia yang penuh risiko, di mana nasib ditentukan oleh satu tebasan pisau, membelah batu mentah untuk mencari giok tersembunyi. Namun, bagi Arga dengan mata ilahinya, ini adalah arena di mana ia bisa menunjukkan kejeniusannya. Riana, seorang wanita muda yang juga pewaris perusahaan perhiasan besar Permata Abadi, adalah sosok lain yang muncul dalam hidup Arga. Riana adalah wanita yang tangguh, cerdas, dan ambisius. Ia juga memiliki keahlian dalam dunia perhiasan. Namun kadang terlalu mengandalkan pengalaman para ahli senior. Riana terkesan dengan reputasi Arga dan mengundangnya ke sebuah acara judi batu permata yang bergengsi. Tuan Arga, saya dengar Anda memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menilai batu permata, kata Riana, menyambut Arga di pintu masuk arena. Saya harap Anda bisa menunjukkan keahlian Anda hari ini. Revan dan Guntur, yang juga hadir di sana, kembali mengejek Arga. Riana, apa kau yakin mengundang orang miskin ini? Dia hanya akan membuat malu, kata Revan. Sinis, Arga mengabaikan mereka. Ia berjalan menyusuri barisan batu mentah, mengamati setiap batu dengan mata ilahinya. Ia bisa melihat tembus ke dalam batu, mengidentifikasi jenis giok, ukuran, kualitas, dan bahkan potensi nilai pasarnya. Pada acara itu, ada satu batu mentah yang menjadi sorotan utama. Batu itu dibanderol dengan harga awal yang fantastis, puluhan miliar rupiah. Para ahli dan kolektor terkemuka berebut untuk memilikinya, yakin bahwa di dalamnya tersembunyi giok berkualitas tinggi. Bahkan seorang ahli judi batu permata terkenal, Pak Agung, juga ikut menawar. Namun, mata ilahi Arga melihat bahwa batu itu, meskipun besar dan menarik, sebenarnya tidak mengandung giok yang berharga. Sebaliknya, ia melihat potensi besar pada sebuah batu limbah yang dibuang begitu saja oleh Pak Agung. Batu itu tampak kusam dan tidak menarik. Namun mata ilahi Arga menunjukkan bahwa di dalamnya tersembunyi giok kuning minyak ayam, jenis giok langka yang sangat berharga. Saya ingin menawar batu limbah ini, kata Arga menunjuk pada batu kusam itu. Semua orang tertawa, Revan bahkan mengejeknya. Arga, kau sudah gila, membuang-buang uang untuk batu sampah. Riana, meskipun sedikit ragu, mencoba melindungi Arga. Tuan Arga, apa Anda yakin batu itu sudah diperiksa oleh Pak Agung dan dinyatakan tidak berharga? Saya yakin, jawab Arga. Matanya penuh keyakinan. Revan ingin mempermalukan Arga, menantangnya. Baiklah, jika kau bisa menemukan giok berharga dari batu sampah itu, aku akan berlutut di hadapanmu dan menggonggong seperti anjing. Ia melanjutkan, tapi jika kau gagal, kau yang harus melakukannya. Arga menerima tantangan itu. Baiklah, saya setuju, tapi jika saya menang, Anda tidak hanya harus berlutut, tetapi juga harus memanggil saya kakek 3 kali. Suasana menjadi tegang. Ini adalah taruhan besar yang akan menentukan reputasi Arga di dunia judi batu permata. Arga membeli batu limbah itu dengan harga yang sangat murah. Ia kemudian meminta agar batu itu dipotong. Ketika pisau membelah batu, semua orang terkejut. Di dalamnya terpancar cahaya kuning keemasan dari giok kuning minyak ayam yang indah. Nilainya mencapai puluhan miliar rupiah, jauh melampaui harga batu mentah yang menjadi sorotan utama. Semua orang terkesima. Revan dan Guntur terdiam. Wajah mereka pucat pasi. Arga telah membuktikan kejeniusannya lagi. Sesuai perjanjian, Revan dipaksa berlutut di hadapan Arga,
menggonggong seperti anjing, dan memanggilnya kakek 3 kali. Momen ini direkam oleh kamera pengawas dan segera tersebar di internet, mempermalukan Revan dan keluarganya. Riana, yang menyaksikan semua ini, sangat terkesan. "Tuan Arga, Anda benar-benar luar biasa," katanya, memandang Arga dengan tatapan kagum. "Saya ingin menawarkan Anda kerjasama. Perusahaan saya membutuhkan banyak pasokan giok mentah. Jika Anda bersedia menyediakan, saya akan memberi Anda saham di cabang kota kami." Arga menerima tawaran itu. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar untuk mewujudkan impiannya menjadi orang terkaya di dunia. Ia tidak hanya mendapatkan kekayaan, tetapi juga aliansi penting dengan Riana yang akan membantunya menembus pasar perhiasan global.